pagi dan salam sehat. Semoga kabar baik untuk anak-anak saya terkhusus kelas pagi hari ini kita mempelajari sambungan dari atletik. Kemarin adalah jalan biasa dan jalan cepat. Sekarang adalah lari estafet atau lari bersambung. Oke, baik. Mungkin hal ini sangat langka kamu dengar, masih belum pernah kamu lakukan. Kalau dikatakan lari estafet, yaitu sebuah lari yang memiliki peserta satu tim, masing-masing 4 orang. Yang berarti dari dalam lari estafet itu di sini sudah jelas-jelas membutuhkan kerjasama yang baik. Pelari pertama, kedua, ketiga. Nah, saya ulangi. Pada lari estafet itu sudah sangat dibutuhkan kerjasama di antara pelari pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Kerjasama bagaimana cara memberi tongkat, dan ketiga bagaimana cara menerima tongkat, baik itu sifatnya visual ataupun non visual. Sudah satu persatu Bapak jelaskan. Dan sekaligus nanti kami ini gambar. Inilah lintasan estafet atau lapangan yang dipergunakan sebagai lintasan melakukan pertandingan lari estafet atau lari bersambung. Nah, baik, di dalam lari ini, inilah bedanya dari lari yang jarak pendek, lari jarak menengah, jarak jauh atau maraton. Di sini kita sudah mempergunakan alat, yaitu sebuah tongkat. Tongkat itu yang menandakan bahwa pelari pertama itu sudah menyelesaikan lintasannya, lalu diberikan kepada pelari kedua. Pelari kedua begitu menerima tongkat tersebut, berlari mengantar ke pelari ketiga, demikian sampai pelari keempat. Nah, lalu pelari pertama itulah yang pertama sekali melakukan start dari start jongkok. Yang menyelesaikan ke garis finish adalah pelari keempat. Nah, bentuk kerjasamanya di sini seperti apa yang Bapak jelaskan tadi. Nah, itulah yang didasari dari latihan per kelompok. Panjang tongkat itu lebih kurang 30 cm. Jadi, begitu kita lepas dari start sambil membawa tongkat itu kita pegang pada ujung belakang tongkat tersebut. Ya, lebih luang pada ujung tongkat itu nantinya kita berikan kepada pelari kedua. Saya ulangi, panjangnya lebih kurang 30 cm. Pertama kita membawa tongkat itu, cara memegangnya adalah di ujung belakang. Nah, begitu kita lepas dari start, lalu kita lakukan berlari secepat mungkin. Ya, namanya pun berlari, mengupayakan lari secepat mungkin. Ditambahkan di sini akurat memberi dan menerima. Nah, apabila itu tongkat itu jatuh, jelas-jelas sudah memakan waktu yang lama. Baik. Di dalam lari itu yang dicari di sana adalah waktu yang sekecil-kecilnya. Waktu kelompok atau pelari siapa yang terkecil, otomatis dia adalah pemenangnya. Nah, cuma di dalam lari estafet ini kita bukan hanya mengandalkan berlari secepat mungkin, tetapi di sini adalah akurat kerjasama memberi dan menerima tongkat. Silih berganti. Nah, tambahannya di sini pada lintasan ini sudah dibuatkan di sini pelari pertama adalah yang melakukan start, pelari kedua pada kotak yang sudah ada di sini, kotak pertama, kedua, dan ketiga. Kotak itu menandakan bahwa si penerima tidak bisa keluar dari kotak tersebut dikala menerima tongkat. Demikian pelari berikut. Mereka menunggu pada kotak yang sudah tersedia di sana.
Apabila mereka menerima tongkat di luar garis kotak tersebut, itu adalah diskualifikasi atau katakan itu batal. Jadi demikian berulang-ulang bentuk latihan. Siapa pelari yang paling tercepat, itu biasanya diupayakan pada pelari keempat yang menuntaskan, menyelesaikan secepat mungkin ke garis finish. Nah, di situ saja perbedaan. Bila pemberian dan penerimaan tongkat itu akurat, otomatis tidak menghalangi untuk lari. Tapi apabila pemberian tongkat itu kurang tepat, kurang akurat, katakan bisa menjadi jatuh, ya otomatis waktu kita sudah habis. Nah baik, seperti apa cara untuk menerima tongkat tersebut? Ada caranya, yaitu visual. Visual itu adalah menerima tongkat dengan melihat kepada si pemberi. Visual artinya menerima tongkat dengan melihat kepada arah si pemberi. Ini biasanya dilakukan pada jarak 4 kali 100 meter. Berarti 400 meter. Kalau non visual ini biasanya dilakukan pada jarak 4 kali 400 meter. Berarti 1600 meter. Mengapa demikian? Karena jarak di 4 kali 100 meter itu sangat pendek, waktunya pun sangat singkat, maka dibiasakanlah, dilatihlah menerima tongkat itu. Coba perhatikan, menerima tongkat itu. Ya. Pada lari non visual tadi, menerima tongkat itu tanpa melihat. Di sini dengan melihat. Kalau untuk visual itu biasanya ini pada jarak 4 kali 100 meter. 4 kali 400 meter. Di sini 4 kali 100 meter. Nah, jadi non visual itu berlaku pada jarak yang sangat singkat atau sangat pendek. Sementara visual itu dipergunakan pada jarak yang sudah jauh, 1600 meter, yaitu 4 kali 400 meter. Nah, itulah perbedaannya. Kalau jarak 4 kali 100 meter itu kita masih menoleh ke belakang, berarti sudah menghabiskan waktu. Maka dilatihlah tanpa melihat ke arah si pemberi. Dengan mengangkat tangan, telapak tangan ke atas, menunggu di kotak ruang tunggu. Nah, jadi di situ pembiasaan refleks memberi dan menerima. Jadi si pemberi tongkat itu menjulurkan tongkat dari atas ke bawah. Oke, baik. Nah, yang lebih efektifnya, bila tangan yang memberikan tangan kanan, maka yang menerima adalah tangan kiri. Itu biasanya yang lebih efisien. Tapi tidak tertutup kemungkinan tangan kanan yang memberi, tangan kanan juga yang menerima. Ya, oke, baik. Saya ulangi, garis bawahi di sini. Pada lari estafet itu, di samping berupaya berlari dengan maksimal, yang ditambahkan lagi adalah akuratnya menerima dan memberi tongkat secara refleks. Nah, jadi upayakanlah menghindari tongkat itu jatuh ke tanah. Upayakan menghindari tongkat itu kaku dalam hal memberi dan menerima. Jadi masing-masing pelari biasanya, pelari pertama, kedua, ketiga, dan keempat itu memberi kode atau memberi aba-aba atau suara. Jadi hanya tinggal insting atau naluri, ya. Begitu ada suara hop, artinya stick sudah pada di tangan pelari berikut. Demikian berulang kali atau selalu diulangi dalam bentuk latihan hingga terbiasa. Jadi pelari estafet itu bukan seperti pelari yang biasa. Ya, di samping pelari maksimal, mereka juga harus hati-hati. Harus akurat. Harus memperhatikan ya, seperti apa posisi teman yang menerima. Yang banyak melihat kedua adalah orang yang memberi. Sementara orang yang menunggu adalah hanya menjulurkan tangan ke belakang. Begitu itu stick kita pegang, sudah kita kuasai, lalu kita sambung berlari hingga ke depan. Demikianlah. Ya. Jadi siapa yang tercepat, siapa yang akurat, dialah yang pemenang. Jadi saya ulangi,
lari estafet itu adalah lari bersambung, ya. Yang menunjukkan bersambung adalah bahwa stick sudah berpindah dari pelari pertama ke pelari kedua dan pelari selanjutnya. Nah, itulah bedanya dari lari yang biasa. Oke, baik, demikian yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini mengawali atletik terkhusus lari estafet atau lari bersambung. Oke, baik. Untuk minggu-minggu selanjutnya masih tetap dalam hal pengulasan kelanjutan daripada bagaimana nanti caranya untuk bertanding. Sementara yang Bapak jelaskan pagi hari ini adalah memberitahukan cara memegang, cara memberi tongkat, cara menerima tongkat dengan visual dan visual. Nah, ruang lingkupnya di sini bahwa lari estafet itulah lari yang membutuhkan kerjasama di antara pelari pertama dengan pelari selanjutnya. Guna untuk menuntaskan sebuah lintasan, tergantung jaraknya, apakah itu 4 kali 100 meter atau 4 kali 400 meter. Oke, baik, terima kasih, demikian yang bisa saya sampaikan. Selamat pagi.